Hari ini Pak Presiden memanggil rapat terbatas beberapa menteri dan saya dititipi pesan oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan ke seluruh rekan-rekan bahwa hari ini adalah hari di mana jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia menembus angka 1 juta orang. Pandemi COVID di tanah air yang sudah berlangsung hampir 11 bulan belum menunjukkan tanda bakal berakhir. Namun, justru penularan virus corona terus meluas. Jumlahnya bahkan menembus 1 juta kasus per Selasa 26 Januari 2021. Angka tersebut merupakan akumulasi sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Selasa 26 Januari 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat, total ada 1.012.350 kasus COVID di Indonesia, terhitung sejak diumumkannya kasus perdana pada 2 Maret 2020. Jumlah itu muncul setelah ada penambahan 13.094 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Data yang sama menunjukkan ada penambahan pasien sembuh COVID-19 sebanyak 10.868 orang dalam sehari. Sehingga total pasien sembuh dari COVID-19 kini berjumlah 820.356 orang sejak awal pandemi. Kendati demikian, jumlah pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 juga terus bertambah. Data yang juga menunjukkan ada penambahan 336 pasien COVID yang tutup usia dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, angka kematian COVID-19 di Indonesia saat ini berjumlah 28.468 orang. Merespon angka tersebut, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menggelar rapat terbatas. Salah satu yang turut menghadiri rapat yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Seusai rapat, Menkes pun menyampaikan sejumlah pesan. Ia menyebut bahwa ada dua makna di balik angka COVID-19 yang kasusnya sudah lebih dari 1 juta. Makna pertama, Budi mengungkapkan saatnya Indonesia untuk berduka. Sebab dengan terus meningkatnya kasus, banyak sekali pasien yang meninggal dunia. Bahkan sudah lebih dari 600 tenaga kesehatan gugur dalam menghadapi pandemi ini. Makna kedua, kerja ekstra keras harus terus dilanjutkan. Dengan cara demikian, pengorbanan yang sudah dilakukan para tenaga kesehatan tidak menjadi sia-sia. Menurut Budi, 1 juta kasus COVID-19 memberikan indikasi bahwa seluruh rakyat Indonesia bersama pemerintah harus bekerja bersama-sama untuk mengatasi pandemi dengan bekerja lebih keras lagi. Budi pun meminta kepada seluruh masyarakat untuk bekerja keras mengurangi laju penularan virus corona. Ia menyebutkan setidaknya ada 2 langkah besar yang harus ditempuh. Langkah pertama, menerapkan disiplin protokol kesehatan untuk pencegahan virus. Budi mengakui bahwa disiplin memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak bukanlah hal yang mudah. Oleh karenanya, upaya tersebut harus dilakukan secara berbarengan antara masyarakat dan seluruh komponen pemerintah. Langkah kedua, yakni bekerja keras melakukan testing, tracking, dan treatment atau 3T. Budi berjanji Kementerian Kesehatan akan memastikan proses 3T berjalan dengan baik.
Menurutnya, testing dan treatment yang masif akan mengurangi laju penularan virus, sebab masyarakat yang terpapar virus corona dapat segera diketahui. Sementara, dengan menyediakan tempat isolasi yang nyaman bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 diharapkan angka kesembuhan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, kasus kematian akibat virus corona juga bisa ditekan. Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, dibutuhkan percepatan dan keserempakan program vaksinasi COVID-19 untuk membangun kekebalan kelompok atau herd immunity. Semakin cepat herd immunity terbentuk, maka semakin cepat pula pandemi berakhir. Tito mengatakan, perlu ada keserempakan antara pemerintah pusat, daerah, hingga ke tingkat desa untuk melakukan mobilisasi vaksinasi. Mobilisasi yang dimaksud misalnya terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menggelar vaksinasi, termasuk penyiapan infrastruktur yang memadai. Mendagri juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi program pengendalian penyebaran virus COVID-19. Menurutnya, evaluasi itu bisa dilakukan melalui pembentukan tim yang bertugas untuk melihat kontributor penyebaran kasus. Tak hanya menjadi pemberitaan di dalam negeri, beberapa media asing juga menyoroti lonjakan kasus infeksi virus corona di tanah air yang telah melampaui angka 1 juta pada Selasa 26 Januari 2021. Kantor berita AFP melaporkan lonjakan kasus infeksi virus corona di Indonesia dengan judul Indonesia Passes 1 million coronavirus cases, atau berarti Indonesia telah melampaui 1 juta kasus virus corona. AFP juga mengatakan bahwa dengan tingkat pengujian rendah di Indonesia, kasus infeksi diyakini jauh lebih parah dibandingkan dengan yang ditunjukkan melalui angka. Media Prancis itu juga mengabarkan bagaimana rumah sakit di Indonesia kewalahan dengan kasus infeksi COVID-19, menjadikan Indonesia sebagai satu negara yang paling terdampak di Asia. Tak hanya AFP, media Australia ABC mengabarkan lonjakan kasus infeksi virus corona di Indonesia dengan judul Indonesia set to pass 1 million coronavirus cases as vaccination roll out, yang berarti Indonesia melampaui 1 juta kasus virus corona beriringan dengan peluncuran vaksin. Sedikit berbeda dengan AFP, media ABC menyorot bagaimana pendapat warga Indonesia tentang peraturan di tengah pandemi. Sejak Maret 2020, pandemi corona yang ada di Indonesia sudah berlangsung 11 bulan. Bukannya menunjukkan penurunan, penyebaran kasus justru belum terkendalikan. Jumlah kasus yang terlampaui menembus 1 juta menjadi banyak perhatian. Pemerintah meminta perketat penerapan protokol kesehatan sehingga percepatan vaksinasi dilakukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.